Terasa janggal waktu dicek di reply-nya postingan tersebut, malah ada promo top up e-wallet. Ngapain, ay? Kenapa? Lu jangan gila-gila banget dah. Orang ngapain sih di tengah-tengah masalah kayak gini sempet-sempetnya manfaatin situasi kocak. Iya apa ya? Oh, transisinya pakai pedang tuh. Kayak lagi Komifuro tau gak? kayak lagi di event-event Jepangan tuh. Dan setelah ngelihat postingan-postingan ini, banyak orang yang juga menyebarkan kisahnya tentang sosis-sosis yang tidak layak kemudian dibeli sama konsumen. Beberapa waktu lalu aja ada pocong di Depok keliling minta bukain tali. Gue juga gak tahu kenapa, tapi Depok. Respect Depok, kami cinta Depok. Halo calon jenazah, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM, selamat datang kembali di KDS BBS. Jangan lupa ngopi. Hidup harus dilewati dengan ngopi. Maksudnya dolar 17.500, mau ngapain lagi kehidupan ini? Nah, ada beberapa hal yang baru-baru ini gue lihat dan kayaknya itu akan menjadi opening yang cukup kocak di video ini. Karena lu lihat Komisi 4 DPRD Kota Batam. Kan sebelumnya kita sempat ngomongin ya gara-gara perkara ngebikin Jumat Agung, tapi kenapa ada muka bapak-bapak ibu ini cukup aneh gitu. Ternyata terjadi lagi, bro. Dan fotonya sama loh kayaknya. Kayak desainnya satu gitu. Jadi kayak ini template desain yang tinggal di drag and drop ke desain yang baru. Nah, kenapa harus ada? Ya Allah. Tidak belajar dari pengalaman. Apa? Gue kira perkara-perkara beginian udah selesai loh. Gue kira desainer-desainer udah skip, ternyata ya kalau atasan bilang apa ya mau nggak mau ngikut ya apapun yang terjadi. Kita akan mulai dengan ini deh. Ada ular masuk kantor. Bukan gini. Kemarin ada yang mention gue sambil ngomong kayak yang, Bang lihat masa 19 juta lapangan pekerjaan salah satunya ular. Enggak, bukan gitu. Bukan gitu coach. Jadi ada King Cobra 4 meter masuk ke kantor BRIN Tangerang Selatan. Masuknya dari lobi kemudian sembunyi di toilet. Ini tuh kalau dipikir-pikir tidak make sense dan aneh sekali loh. Dari mana datangnya ular segede gini? Gede banget loh ini. Awal ketika fotonya keluar bahkan orang anggap ini AI. Ternyata bukan bro, ada videonya, ini ular beneran. Ular gede banget. Jadi ceritanya ular ini masuk ke dalam kantor BRIN, yang mana gue nggak tahu, mungkin karena ular banyak bisanya, jadi dia join untuk bekerja di badan riset dan terus ularnya masuk, dia kayak semacam ngejar-ngejar orang, pergilah ke toilet, gue nggak tahu mungkin toilet lembab atau apa. Jadi kayak ketika masuk ke dalam langsung ditutup, meskipun di tempat itu banyak security-nya, tapi kan security biasa ngurusin orang jahat atau nanya-nanya orang atau keperluannya apa segala macem, bukan ngurusin ular. Akhirnya setelah dikunci ada kali 20-30 menit didatangkanlah pawang. Terus waktu datang kayak set gede gila bro ular. King Cobra cuy 4 meter. Buset. At the end of the day ularnya berhasil ditangkap. Dan yang nangkap itu Teguh Exopet Channel, Mas Teguh. Ularnya besar sekali men. Loh. Buset, gini banget. Enggak, dia memang kalau padu itu ular. Buset. Masalahnya komen-komennya lucu-lucu banget. Kobra aja masuk kantor sementara kalian masih ngeluh kerja. Bagus. Anyway, ada update dari kasus yang semalam kita bahas, yaitu perkara lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tersebut. Ketika videonya naik, kemudian ramai diomongin sama orang-orang, di internet penuh dengan kemarahan apa segala macam, MPR hadir dengan klarifikasi dan permohonan maafnya. MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC 4 pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
Terus ada kalimat panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini. MC-nya juga sudah klarifikasi, meminta maaf atas kalimat mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Seingat gue sampai ada di titik dimana dia dipecat deh sama tempat catering yang biasa ngasih dia job gitu-gitu deh. Dan terjawab kayak di video yang kemarin kan ada pertanyaan kayak ini MC-nya kena nggak ya? Kayaknya pasti kena. Dan lu lihat komennya, like-nya 39.000, komennya 109.000. Investigasi dan evaluasi sejauh ini belum dikeluarkan ke publik tentang kok bisa itu bisa terjadi, kok bisa jurinya nggak mendengar apa segala macem. Tapi dari salah satu keterangan ini sempat ada kalimat kalau kesalahannya kemungkinan ada di teknis. Itu adalah kendala teknis. Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi. Kenapa perkara obrolan tentang sound ini keluar? Karena memang di postingan yang lain sempat ada ini, panitia salahkan speaker ke arah juri yang rusak saat cerdas cermat. Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan, sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens menonton suara terdengar jelas. Kok bisa? Kalau kayak gitu alasannya mah ya udah berarti ketidakkompetenan juri dong yang jadi problem. Karena kalau misalkan problemnya adalah yang satu dengar yang lain gak dengar, ya kan harus di cross check pada akhirnya gimana jawabannya apa segala macam, apa sudah cocok atau enggak. Emang budek deh. Wah, apa itu ngateli? Kemarin ketika obrolannya santer diomongin sama orang-orang tentang perkara lomba apa segala macam, salah satu yang jadi dilihat adalah juru bahasa isyaratnya. Karena jawaban tim C dan tim B, mana, which is yang ini, itu bahasa isyaratnya tuh sama. Yang artinya jawabannya sama. Yang artinya kalau jawabannya sama, ya yang duluan dong yang dibenerin, which is yang C2, bukan yang B. Well, selain itu juga ada obrolan tentang kenapa ya tim B udah ngedenger tim C jawabannya salah malah diulang lagi. Harusnya kan kalau kayak gitu ada yang aneh gitu. Nggak tahu aneh banget. Perkaranya masih lanjut sampai sekarang. Semansa Pontianak di akun Instagramnya juga sempat ada ngeluarin omongan ini. Bapak, terima kasih atas atensi dan kebesaran hatinya. Kami percaya bahwa MPR tetap menjadi lembaga dengan integritas dan kredibilitas yang tinggi. Kami menunggu update kabar baiknya, termasuk konfirmasi atas poin-poin yang kami ajukan dan harapkan dapat diperoleh. Nih, ini poin penting nih. Mohon juga menginstruksikan agar berhenti mengirimkan pesan dan instruksi membuat permohonan maaf kepada kami atas peristiwa ini melalui perantara staf Dikbud atau Dinas Kebudayaan. Salam. Iya, ternyata sampai ada di titik itu loh. Jadi kayak ada dugaan intimidasi dan intervensi jadinya. Meskipun demikian, ada hal lain yang harus kita ingat, yaitu jangan terlalu memakan semua beritanya mentah-mentah. Karena ada orang di thread sepertinya yang menjadikan ini sarana bermainnya dia untuk mengeruk keuntungannya pribadi gitu. Lu sempat lihat ini gak sih? Si Zevani sayang ini, ribuan orang nonton ulang, semua sepakat adikku benar. Dan disitulah yang bikin aku gemetar sampai sekarang. Bukannya dapat pembelaan dari pihak penyelenggara, adikku malah dapat chat WhatsApp dari nomor entah siapa. Intinya satu, suruh hapus videonya. Anak gak tahu apa-apa diintimidasi lewat chat karena berani bicara kebenaran. Sekarang adikku bingung, dia nanya ke aku, Kak, apa aku harus minta maaf? Katanya aku yang bikin gaduh dan aku gak tahu harus jawab apa. Menurut kalian apa adikku perlu buat video permintaan maafnya? Terus ditunjukkan chat-chatannya. Selamat pagi, kami infokan kembali untuk hapus video yang ada di IG. Jika tidak, kami akan layangkan somasi.
Orang ketika ngelihat perkara ini jadi berpikiran kayak, wah parah nih, ada intervensi, ada intimidasi dari pihak-pihak yang tidak senang, bla 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 bla. Yang ternyata ini tuh misinformasi sebenarnya, lebih jatuhnya ke hoax bahkan. Karena Semansa Pontianaknya mengklarifikasi itu. Baru-baru ini kami mendapatkan laporan beredar informasi hoax di media sosial terkait keadaan anggota kami, Josefa Alexandra alias Ocha. Kami menyatakan dengan pasti bahwa informasi tersebut tidak benar adanya. Akun-akun tersebut bukanlah keluarga maupun kerabat yang bersangkutan. Sehingga apabila menemukan postingan serupa, kami harap teman-teman semua bisa memberitahu bahwa informasi tersebut merupakan hoax. Jadi ini tuh hoax. Tiba-tiba banyak orang ngaku-ngaku kalau Ocha adalah saudaranya, ponakannya, adeknya. Ini yang aneh tuh ini. Si Zvani ini ngaku sebagai kakaknya Ocha, which is Josefa yang ngejawab dari tim C2. Dia ngaku-ngaku sebagai kakaknya, tapi di profilnya dia pakai kerudung. Masalahnya agama Josefa beda. Di agamanya Josefa tidak menggunakan kerudung, tidak menggunakan hijab. Nah, dia siapa? Lu ngapain, kocak? Selain itu kami menghimbau seluruh pihak untuk tidak memanfaatkan situasi yang sedang terjadi demi kepentingan tertentu hingga merugikan pihak lain. Di thread ada akun yang bilang kalau De Josefa sampai trauma, kemudian terasa janggal waktu dicek di reply-nya postingan tersebut, malah ada promo top up e-wallet. Ngapain, ay? Kenapa? Lu jangan gila-gila banget dah. Orang ngapain sih di tengah-tengah masalah kayak gini sempet-sempetnya manfaatin situasi kocak. Iya apa ya? Ngeteh lucu. Bener-bener kelihatan kalau dia manfaatin situasi. Masa tiba-tiba promo sampai kapan kah barusan nyoba 1 juta langsung masuk aku bayar. Apaan anjir tiba-tiba pinjol. Dan banyak media yang menaikkan postingan thread ini. Emang tukang bohong. Akunnya tuh akun-akun tukang bohong gitu loh men. Akun-akun scam gitu. Jadi kayak lebih berhati-hatilah menerima informasi dari internet. Makanya ketika ngelihat postingan-postingan ini yang katanya adalah WhatsApp dari Indri MPR RI, which is ibu yang menyalahkan artikulasi, gue nggak yang 100% langsung percaya. Karena normalnya kalau orang tahu dia habis bikin salah, kayaknya setinggi apapun jabatannya, kalau misalkan dia pejabat publik, nggak akan keluar kalimat-kalimat seperti ini gitu. They deserve the win and the explanation why they are still the winner of the game. Jawaban sapu jagat tapi nggak ada yang mau buka ini, seolah-olah jawaban tersebut benar. Sekolah yang mana tidak pantas benar. Gua nggak tahu ini benar atau enggak pada akhirnya, tapi ngelihat perkara hoax yang berputar dan berkutat di perkara ini jadi susah untuk percaya gitu. Terakhir mau open endorse biar makin kaya supaya LHKPN gue yang kesebar makin bikin shock banyak orang. Ayo yang iri makin panas, ngeledekin gue nggak akan bikin gue jatuh. Maksudnya seperti aneh gak sih orang dewasa ngeluarin kalimat seperti ini? Apa? At the end you will always have me, kata Miswa. Miswa tuh siapa? Ah nggak jelas bro, nggak jelas ya. Ya udahlah. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kabar selanjutnya yang keluar adalah Josefa dan kawan-kawan ngobrol bareng Gibran, Wapres kita, Gibran Raka Buming Raka. Sama Gibran diberi tips debat sampai public speaking. Terus Josefanya dapat beasiswa untuk S1 ke China. Yang mana di pandangan gua ini terlalu melebar. Oke lah, pada akhirnya dia dapat beasiswa, yang mana good for her gitu. Tapi kita bisa fokus ke substansinya untuk kayak yang ini masalah lombanya aja dulu nih gimana, terus solusinya gimana, jangan ke yang lain-lain dulu gitu. Masalahnya keluar kayak yang final lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalbar diulang, jurinya diganti. Kenapa harus diulang? Aneh. Di kepala gua kompetisi itu diulang kalau misalkan ada hal-hal yang force major gitu, kayak tiba-tiba hujan badai, atapnya kelepas, acara harus berhenti, ya udah diulang lain waktu gitu. Mungkin masih oke gitu. Atau kayak yang tiba-tiba ada segerombolan kambing masuk mau dikurban, apa kayak maksudnya yang chaos-chaos gitu baru diulang. Kalau ini kan nggak perlu diulang nggak sih? Tinggal fokusin aja poin-poinnya gimana. Jadi tinggal dianulir aja kedua timnya gimana poinnya sampai di akhir
nyari pemenang, ulang lagi mah. Apa masih pada mau? Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya. Nggak usah lah. Capek banget. Fokusnya, ini poinnya udah ada di rekapitulasi aja ulang. Gimana menurut lo? Apakah emang harus diulang atau enggak? Gue nggak tahu. Cuman pada akhirnya sih kita dikasih tahu kalau jurinya tuh bahkan sampai saat ini belum ada permintaan maaf langsung. Kata gue, nih alergi banget pejabat minta maaf apa gimana? Lah. Kalau boleh tahu nih, setelah perlombaan itu selesai, ada gak pembicaraan atau permintaan maaf dari Dewan Juri Wajib? Untuk sampai sekarang belum ada sih Mas, cuman dari MPR RI sendiri itu Mas sudah memberikan konfirmasi dan klarifikasi secara tulis lewat Instagramnya sendiri. Jadi untuk dari Dewan Juri yang terkait itu belum ada sampai hari ini. Malu-maluin. Oleh karena itu, perkara jadi makin panjang. Juri lombanya digugat ke pengadilan, diminta untuk melakukan permintaan maaf langsung dan terbuka. Nih, ada ininya nih. Tuntutan penggugat, 2 juri diberhentikan dari MPR, MC dilarang memandu acara kenegaraan, permintaan maaf terbuka ke siswa dan guru SMA N 1 Pontianak. Jadi intinya minta Diastasita dan Indri Wahyuni untuk meminta maaf secara langsung. Sumpah itu kalau dari awal dicek langsung videonya, rekaman live streamingnya nggak akan sejauh dan seribet ini boy. Nggak akan. Nyari-nyari masalah aja kehidupan kerjaannya, buset, kayak masalah di Indonesia sepi aja. Di postingan terbarunya, di postingan terbaru yang gue lihat, Seman 1 Pontianak itu menolak ikut lomba. Menolak ikut lomba ulang, tapi ada kalimat ini. Kami menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan berbagai pihak serta menegaskan penghormatan terhadap hasil yang telah ditetapkan. Dukungan penuh juga kami berikan kepada perwakilan Kalimantan Barat tingkat nasional. Jadi sejak awal, Seman 1 Pontianak menegaskan pihaknya tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan hanya menuntut kejelasan terkait hasil poin-poin yang dipersoalkan kepada pihak penyelenggara. Ya oke lah. Tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah tentang perkara itu. Karena aneh cek. Mari kita lihat hal-hal lain yang ada di Indonesia. Seperti contohnya, ada orang yang kepikiran bikin ormas namanya Yakuza. Yakuza Maneges. Resmi dideklarasikan di Kediri, di mana Gus Tuba, ketuanya, dalam pidato deklarasinya menyebutkan, kami juga menegaskan bahwa Yakuza Maneges bukan organisasi yang berdiri berseberangan dengan negara, melainkan hadir untuk mendukung dan berjalan bersama aparat penegak hukum. Anjay, deklarasi Yakuza Maneges. Ada videonya cuy. Videonya sangat transisinya pakai pedang tuh. Pendiri dan pimpinan yang juga merupakan istilah Jawa kuno tentang memusatkan seluruh jiwa dan raga kepada Sang Pencipta. Maka di sini bukan lagi identitas organisasi kriminal. Kayak lagi Komifuro tau gak? kayak lagi di event-event Jepangan tuh. Tapi simbol transformasi para petarung. Kami juga menegaskan bahwa Yakuza Maneges bukan organisasi yang berdiri berseberangan dengan negara, melainkan hadir untuk mendukung dan berjalan bersama aparat penegak hukum. Di bawah kepemimpinan saya, organisasi ini berdiri dengan semangat spiritual dan... Nah, ini ST dong. Pasti ST dong, nggak mungkin yang aneh-aneh lah kan. Ini Indonesian version loh. Ya kan? Yakuza Maneges merupakan tempat saudara-saudara kita yang sering kita sebut sebagai santri jalur kiri. Mereka... Waduh. Ya, gue nggak pernah kepikiran aja sebelumnya. Bukannya gimana banget ini. Nggak, gimana ya. Masalahnya gini, ada banyak sekali dokumenter tentang Yakuza yang bisa lu lihat di internet.
Lu akan tahu kalau Yakuza udah ada lama banget, mungkin 400 tahun seinget gua. Awal mula Yakuza juga nggak sembarangan. Di Jepang sana menguasai banyak hal, ada perjudian, ada narkoba, apa segala macam, serem soal rek pokoknya. Masuk Indonesia dan dikaitkan dengan ormas keagamaan, men. Karena yang membuat adalah cucu dari tokoh ulama besar tanah air. Sangat bertolak belakang gitu, maksud gue kayak di Jepang kan Yakuza sangar, ada tatonya, ya kan, tatonya banyak banget nih di punggung, di tangan, apa segala macem gitu kan. Yakuza di Indonesia kan, maksudnya kan, orang Islam kan gak boleh tatoan gitu, gimana sih? Kan jauh. Orang di Jepang minumnya sake, di Indonesia minumnya apa? Gimana sih ini perbandingannya? Waduh. Ternyata setelah dicari tahu lagi, Yakuza itu ada singkatannya, guys. Jadi ini bukan yang moro-moro kayak pengen kayak Yakuza Jepang gitu. Enggak, Yakuza itu ada singkatannya. Ye. Yakuza di sini mempunyai makna yang begitu dalam. Yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Zuhud itu adalah sikap mental mengutamakan akhirat daripada dunia. Organisasi Yakuza Maneges memiliki visi penjaga yang lemah, pembela yang benar, pembenar yang salah, dan misinya adalah kemanusiaan dan keadilan sosial, merangkul masyarakat awam yang jauh dari agama, bahkan lintas agama sekalipun, membantu orang yang bermasalah baik secara hukum maupun non-hukum, secara fisik maupun mental dan psikis, memantau dan menindak kasus di tengah masyarakat, pejabat, bahkan kepada ulama yang melenceng sekalipun, khususnya dalam hal asusila dan kenakalan. Panjang ya, tapi ya sepertinya itu yang terjadi. Cukup bingung dan orang bertanya-tanya sebenar-benarnya, tapi apakah ini semua karena di kepala Yakuza keren aja gitu, kayak oh Yakuza keren sekali gitu. Masalahnya ini dihadiri bukan oleh orang sembarangan loh, men. Ketika peresmian yang datang itu wali kota Kediri, AKBP maksudnya dari kepolisian datang. Nih AKBP dari Kasatreskrim Polrestabes Surabaya. Terus ada Polres Kediri, ada Dandim, ada Dan Brigif, ada Danyon 521, Kejaksaan, Disbud Parpora hingga PCR. Oh, banyak banget, men. Tak hanya itu, sejumlah pimpinan organisasi besar juga terlihat hadir, dari Ketua Pemuda Pancasila, Ketua Grip Jaya Kediri, Ketua Grip Jawa Timur, Ketua Jawara Surabaya hingga pendiri Oh, banyak, men. Jadi kayak ya oke lah, lanjut. Oke. Buset. Ormas lo Yakuza namanya. Nggak kepikiran gue, cuy. Ya oke lah berarti. Maksudnya gue juga bingung mau dibawa kemana lagi nih. Soalnya ada mafia solawat, ada Yakuza. Waduh. Mafia solawat. Mafia solawat adalah majelis dakwah yang didirikan mengajak anak muda komunitas marginal bersolawat. Istilah ini merupakan singkatan dari manunggaling pikiran lan ati dalam solawat. Jadinya disingkat mafia. Oh. Well, saya bingung apa yang terjadi. Di Jepang sih kalau misalkan secara struktur kan banyak ya. Jadi kayak ada oyabunnya, pokoknya ada ketuanya, ada wakilnya, ada apa ya. Dan ya misalkan nggak main-main, bro. Maksudnya kalau misalkan lu bikin salah atau apa, lu motong jari kelingking kan, segini apa segini gitu. Semoga tidak terjadi juga di sini ya. Tapi ini seperti sangat prepare, men. Maksudnya nyawa tempatnya gede, nih bajunya pada sangar-sangar. Buset. Organisasi ini hadir dengan pendekatan berbeda, dengan merangkul kelompok marginal hingga mereka yang dikenal sebagai santri jalur kiri. Santri jalur kiri. Santri jalur kiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang pernah terjerumus dalam kesalahan, masa lalu kelam, atau hidup di jalan yang salah, namun memiliki niat tulus untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh, iya baik, ya oke lah, oke baik, oke. Ya selamat malam, selamat datang kawan-kawan kita yang lain yuk. Ada ini nih ada orang kagak dantan nih, dia marah-marah sama ambulan nih.
Lu lihat dah kelakuannya, buset. Kau videokan aku kena kau. Sini aku orang sini ya. Buka aja saya Albari Foundation. Buka aja saya. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu. Harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan. Kau, ini ya. Lihat nih. Kita mau jemput pasien. Wah gila, chaos banget ini. Lu ngalang-ngalangin. Lu yang ngalah. Lu yang ngalah. Lu yang awal. Ayo di mana yang ngalah? Ayo BBM, arah BBM. Di jalan, cuma pasien nunggu. Arah BBM. Wah, chaos. Lu ikutin gua. Bawa pasien Pak, kita mau bawa pasien. Makanya suruh ikut biar tahu. Kita mau jemput. Udah jalan, cepetan jalan. Kau videokan aku kena kau kena pasok. Wih, ngancam. Jagoan kali ya Bang, jago. Tanggal 10 Mei jam 11 Wah gila, Depok hadir dengan masalah yang tidak berhenti. jemput pasien untuk kita antarkan ke rumah sakit. Ini ada kronologisnya nih. Pada saat kejadian, kami baru keluar dari kantor untuk menjemput pasien. Karena jalur yang dilalui merupakan jalan kecil di lingkungan warga, kami hanya menyalakan jumper dan tidak menyalakan sirine. Pertama-tama gue mohon jawaban, gue nggak tahu jumper itu apa. Jadi jumper tuh ketika gue cari, ada yang bilang jumper adalah lampunya. Ada juga yang bilang kalau jumper itu kayak klakson tambahan, which is mungkin yang kayak gini nih. Jumper tuh apa? Apakah kayak gini atau bukan? Tapi intinya apapun itu, ambulans ini emang biasanya nggak nyalain sirine di area tertentu supaya nggak ngeganggu warga sekitar. Tapi si mas-mas ini, bapak-bapak ini, siapapun itu nggak terima, marah-marah. Kami sudah menjelaskan bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk menjemput pasien, tapi bapak tersebut tidak percaya. Karena itu kami meminta bapak tersebut untuk ikut buat ngeliat nih, kayak ini beneran jemput pasien kan, nih lihat nih gitu. Tapi ketika yang awalnya udah clear, banyak warga yang ngusir. Waktu dianya udah setuju buat ikut penjemputan, tiba-tiba, nah di tengah jalan ngadang, nutup jalur, emosi lagi, nggak terima lagi, dan jadi panjang. Menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, lu ngapain kocak? Lu tuh punya masalah apa? Lu kalau punya masalah jangan dilempar ke orang lah. Apaan sih? Cari kegiatan yang bermanfaat. Apa? Mancing kayak apa kek? Jangan emosi orang dipancing-pancing. Di video terlihat jelas terdapat unsur pengancaman dan pengerusakan terhadap kendaraan ambulan kami. Orang marah-marah. Orang Depok marah-marah karena ini di Depok tentu saja. Perkaranya rame. Orang ini gejala awalnya bagaimana? Gue tuh gak sampai pikiran kenapa ada orang-orang yang mau atau berani menghalangi ambulans. Lu kan juga kalau misalnya suatu waktu kenapa-napa pasti lu butuh ambulans anyway bro. Lu mau diangkat pakai apa kalau misalnya lu sakit butuh bantuan? Dah, mereka udah ngodong apa ya? Lu lagi sakit meriang, tolong aku butuh bantuan. Di samping lu ada bocah lagi. Terus ada lagunya, kicau. Kagak danta pisan doreng. Gue gak tahu dia stres kenapa sih. Gue gak tahu dia marah-marahnya itu atas dasar apa. Sepertinya tuh dia kesel sama suara jumper itu atau suara-suara yang keluar dari ambulan. Terus dia mencurigai ambulansnya kosong. Padahal jelas-jelas ambulannya pengen ngejemput orang sakit dan dianterin ke rumah sakit. Akhirnya setelah itu semua dia dicari sama pihak kepolisian dan ditangkap, dijadikan tersangka. Mati mampus saja, biarin, syukur. Tengil banget. Kejadiannya itu hari Minggu tanggal 10 Mei. Pokoknya kurang dari 12 jam itu udah ditangkap. Polisi mengamankan pengendara motor berinisial ML yang lagi viral menghalang-halangi ambulans di Sukmajaya, Depok. ML kini ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, inti dari permasalahannya adalah dia tidak senang ambulans minta jalannya.
Di dalam peraturan perundang-undangan kan ada kendaraan yang diprioritaskan kan. Yang pertama pemadam kebakaran, yang kedua ambulans yang sedang membawa orang sakit atau menjemput orang sakit. Ambulans lah. Itu nomor 2. Lu siapa? Lu kenapa? Jadi tersangkanya karena ada pengerusakan atau anarkisme. Sejauh kabar yang gue dengar, pihak ambulans ya, maksudnya yang punya ambulans. Jadi kan ini badan amal ya, maksudnya bukan komersil gitu, ini layanan sosial. Layanan sosial ini melaporkan untuk efek jerah dan tidak ingin mencabut laporan sampai akhirnya ya dia bisa jadi tersangka dengan pasal pengerusakan itu. Sampai saat ini kasusnya masih berjalan. Gua nggak tahu pada akhirnya yang mana yang akan dikenakan karena ada dua pasal. Ada pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pengerusakan dengan pengancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Atau pasal yang kedua, pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menyebutkan pengendara yang menghalangi kendaraan prioritas dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Gua nggak tahu pada akhirnya yang mana yang akan diurus, tapi ya mantap Polres Depok. Anjay jedak jeduk. Kicau. Ini akun polisi nih. Ada kucing kicau, bro. Uset. Ini ketika ditangkapnya ya, by the way. Iya, langsung nunduk. Ya. Jangan ya kawan-kawan ya. Jangan. Nyari-nyari masalah di jalan, jangan. Apalagi kalau lu sadar lu yang salah. Jangan. Aneh. Depok tidak henti-hentinya ngebikin ada obrolan di TNM ya. Maksudnya beberapa waktu lalu aja ada pocong di Depok keliling minta bukain tali. Gue juga gak tahu kenapa. Tapi Depok. Respect Depok, kami cinta Depok. Yang lagi viral di Sawangan, beredar broadcast pocong keliling minta bukain tali pocongnya. Depok. Infomin, udah beberapa hari ini warga di Jalan Raya Pasir Putih dibikin resah karena lagi rame pocong keliling. Udah beberapa warga didatengin dan ada juga yang kesurupan. Yang kesurupan ngomongnya minta dibukain talinya. Info terakhir sih katanya udah sampai kampung Gang Kober. Gak tahu ini beneran apa emang ada orang jahil. Kayaknya ada orang jahil aja dah. Gue yakin sih orang jahil, terus tiba-tiba ada orang hadir dengan kayak wah mistis, wah aku kesurupan gitu. Gue gak tahu gue. Malam Pak, kampung adik saya di Pasir Putih diteror pocong, minta dibukain tali pocongnya. Waktu meninggal katanya dari pihak keluarganya, pas dikubur katanya tali pocongnya gak usah dibuka. Katanya edan. Iya Pak. Gimana sih? Gimana sih nadanya ini? Nih, kesel sama tanda baca. Itu mah maling bukan pocong. Ketemu gabung aja, pakai batang bambu. Dan memang itu yang ditakutkan adalah maling. Karena kan kita nggak sekali dua kali ada maling dengan metode pocong. Seinget gue salah satu video YouTube TNM yang paling rame adalah tentang itu dah. Nah ini sempet nih gue bahas nih TNM nih, gue lupa tahun berapa. Tapi intinya ada kawanan begal nyamar jadi pocong. Jadi ada salah satu dari mereka yang akan tiduran di jalan terus pura-pura jadi pocong. Terus nanti ketika orangnya takut, panik, keluar dari mobil apa segala macam, akan ada teman-teman begalnya dari belakang yang kayak serang gitu. Takutnya hal yang sama. Jadi emang kalau ada pocong, pukulin aja. Bawa bambu. Depok ada aja gebrakannya tiap hari. Lalu perkara yang ramai juga dari awal bulan Mei adalah tentang sosis so nice. Jadi ada salah satu pengguna Instagram naikin perkara ini. Komplain dapat makanan basi, brand minta maaf dikirimin setruk. No, komplain dapat makanan basi digangguin brand yes. Nah, jadi dia ngeluarin story ini kan. Kecewa banget, sosis kesukaan gua dari kecil. Ini apa? Tolong jelaskan. So nice, so good. Mana udah kemakan lagi. Dan ini kayak ada yang, gue nggak tahu apakah ini jamur, apakah ini gosong, apa-apa. Tapi serem cuy kelihatannya.
Nah, melihat komplain ini, bukannya mereka berbaik hati dengan minta maaf yang jelas, kemudian mengirimkan brandnya kayak berkardus-kardus, bertrek-trek seperti yang sering kali kita lihat. Mereka malah minta untuk kontennya di take down. Hai teman So Good, kami mohon kerjasamanya untuk menghapus mention yang berada di Instagram So Nice, Instagram So Good, dan Instagram Real Good. Karena produk tersebut belum kami lakukan pengecekan. Terima kasih. Kata gua lu cek dulu, baru minta take down. Lu cek. Oh iya kak, maaf ada kesalahan dari kami. Atau kayak, oh kita nggak tahu kak itu apa, barang palsu atau apa ya. Apapun itu lah, lu cek dulu, baru minta di take down. Atau kayak kasih kompensasi atau apa. Maksudnya PR problemnya jelek sekali dah. Aneh banget. Terus dimintalah nomor WhatsApp, ditunjukin nih kode produksinya apa segala macam. Terus kayak apakah bisa kami hubungi, boleh kak. Terus telepon nih, ada teleponan 9 menit. Bukan minta maaf tapi isinya klarifikasi. Loh kok klarifikasi? Nelpon lagi, nggak diangkat. Mohon diinfokan sisa 2 piece sosis yang belum dibuka ya. Kami mohon kerjasamanya untuk menghapus mention yang berada di Instagram. Tiba-tiba minta hapus postingan gua. Terus dia nelpon dari IG, nelpon lagi dari WhatsApp, nelpon lagi dari IG, sampai 2 akun yang berbeda nelponin terus-terusan di WhatsApp dan Instagram. Tiba-tiba spam call. Gue nggak tahu apakah sengaja agar tidak ada teks yang bisa di screenshot atau gimana. Gue nggak tahu. Tapi kayak ganggu banget gak sih boy? Kak jujur kamu ganggu banget. Aku lagi kerja, lagi ngonten di HP ini. Bahkan ketika dibilang ganggu, langsung nelpon lagi. Lah, apaan sih? Aneh banget. Postingannya juga dinaikkan ke thread, rame lagi di thread. Ya Allah. Dan setelah ngelihat postingan-postingan ini, banyak orang yang juga menyebarkan kisahnya tentang sosis-sosis yang tidak layak kemudian dibeli sama konsumen. Nih kayak ini, coba cari di TikTok sosis So Nice, hasilnya ini semua. Nah. Buat yang suka nyemil sosis So Nice, hati-hati ya. Nah. Kaget banget lihat isinya begini. Nah. Ih sangat tidak layak loh ini. Iya. Padahal tanggal expirednya masih lama. Tuh. Men kalau misalkan udah sebanyak ini yang komplain gimana sih? Berarti ada yang salah dan harus dievaluasi dong. So Nice tuh ada dupe-nya gak sih? Maksudnya ada produk-produk palsu yang beredar di pasaran tapi mengatasnamakan mereka gak sih? Masalah ini banyak banget cuy. Ini dari 2021, 2024, 2025. Berarti udah bertahun-tahun emang ada masalah kayak gini. Cuma didiemin aja. Nah, masalahnya ya, dengan cara mereka keluar dengan kalimat-kalimat seperti ini, jadi stression effect gak sih? Nih, fenomena sosial di mana upaya untuk menyembunyikan, menyensor atau menghapus informasi justru mengakibatkan informasi tersebut tersebar lebih luas dan menarik perhatian publik secara masif. Stression effect. Mau dibungkam, malah bikin makin rame. Dan karena itu juga akhirnya mereka minta maaf. Pertama di thread, kami memohon maaf atas pengalaman tidak menyenangkan yang dialami konsumen terkait produk dan layanan kami. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi atas produk dan layanan kami. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh konsumen. Terus ada ini. Terkait pengalaman yang tidak menyenangkan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa kepercayaan konsumen dibangun bukan hanya dari kualitas produk, tapi juga dari cara merespon setiap masukan dan keluhan yang diberikan. Dalam situasi ini kami memahami bahwa kami belum memberikan pengalaman yang sesuai dengan harapan konsumen dan nilai yang kami pegang sebagai perusahaan. Kami telah menghubungi konsumen yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Viral dulu tapi harus rame dulu baru ada di titik ini. Emang public relation tuh ternyata sepenting itu bro untuk sebuah perusahaan. Maksudnya kalau penanganannya jelek kayak gini, wah berantakan cuy. Masalahnya ya, ini tuh waktunya berdekatan sama cerita ini. Cerita mantan QC pabrik sosis yang bercerita pengalaman kerjanya, di mana dia nyebut banyak bahan sisa diolah jadi premium.
Gue pernah jaga shift malam di pabrik sosis. Pas lihat satu wadah raksasa berisi bubur daging, hasil gilingan mesin dituang ke tangki adonan, gue cuma bisa diem. Gue sadar dan gak bakal pernah beli sosis lagi. Gue mantan QC di pabrik sosis baru sekitar 6 bulan. Tugas gue sebenarnya jaga standar mutu, tapi kenyataannya gue cuma jadi saksi gimana bahan sisa disulap jadi produk yang kelihatan premium. Ada ceritanya panjang, bahasanya tentang MRM atau mechanically recovered meat, dan ini dan itu. Kelar banget ya. Terlepas dari apapun itu, memang kita sepertinya harus mengurangi UPF ya, ultra processed food. Padahal yang premium tuh isi 3 ya, gimana yang toplesan. Alasannya gak masuk akal. Kok bisa belum dicek udah lolos ya? Tinggal dibilang aja kelolosan QC, minta maaf, jangan dihapus kak. Sosis banyak yang makan anak-anak, biar lebih bebenah tuh produk. Kalau anak-anak yang makan gimana? Nah, problemnya ini udah sempat kemakan loh dikit. Hati-hati ya guys. Hati-hati sama apapun yang lo masukkan ke mulut. Sorry, ke perut. Sorry. Sama aja sih sebenarnya, orang juga ngerti tapi. Jadi sempat ada postingan ini di thread. Ditaruhnya di loker Jakarta. Loker Jakarta beginian. Apa ada yang mau menjadi tumbal atau menggantikan anak konglo masuk bui karena kasus tabrak lari dan bla 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 bla. Usia 25-27 dan untuk kompensasi kalian nego dengan yang bersangkutan secara langsung. Bagi yang masih nganggur atau masih pelangap-pelongo gak tau mau ngapain di rumah, mungkin bisa coba ini. Bagi yang berminat DM aja, nanti pribadi langsung diberi nomor teleponnya, dibutuhkan secepatnya ya. Gue nggak tahu kenapa ini bisa sepede ini dikeluarkan di internet. Nah ini bukankah ini kejahatan ya? Ganti kepala lu tuh kejahatan loh. Kan akhirnya orang yang jadi tersangka beneran tidak dihukum kan. Masalahnya adalah banyak yang mau. Lah, kasus kayak gini kurang lebihnya pernah naik di Twitter dan banyak yang mau ternyata. Karena angkanya pasti gede. Let's say lu di penjara tabrak lari itu berapa? 5 tahun, 10 tahun. Tapi lu dapat 10 miliar, 15 miliar, 10 miliar deh biar gampang ngitungnya. Lu dapat 10 miliar, penjara 5 tahun. Yang artinya per tahun lu dapat 2 miliar. Per bulan, waduh, susah tuh ngitungnya. 166 juta per bulan. Dah anjir. Ongkang-ongkang kaki, makan ditanggung, gak perlu berangkat pagi pulang sore. Makanya perkara-perkara kayak gini serem. Mending itu apa yang kemarin ngeliat setan tuh. Seinget gua udah ada update-nya dah. Bentar. Nah nih, kepada masyarakat Indonesia, perkenalkan kami dari Jepang. Kami adalah Anya, organisasi dari Jepang mengadakan event stay semalaman di rumah angker dan lokasi bekas kejadian tragis yang nyata. Dalam waktu dekat kami berencana mengadakan event ini di rumah hantu nyata yang berbahasa Indonesia. Bagi kalian yang punya keberanian silahkan dinantikan. Berikut adalah detail event kami. Lokasi nyata, uji nyali semalaman, tingkat kegagalan 51%, hadiah spesial, resiko sendiri. Nah, segala resiko yang terjadi selama event berlangsung menjadi tanggung jawab peserta sepenuhnya. Ya. Oh ini. Let's say 16 juta kayak kemarin. Nah, 16 juta semalam. Wah, satu ongkang kaki itu. Nah, langsung kagak kerja 3 bulan. Udah cabut ya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya sudah menonton video ini. Jangan lupa ditinggalkan jejaknya dengan likes dan komen dan apa itu. Love you so much kawan-kawan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Andri. Sekian dan ini kayaknya bakal masuk bahasa selanjutnya dah. Ada anggota DPRD Jember lagi rapat, ini dia malah sebat sambil main game. Ngapain? Kenapa kocak? Iya, ini main COC kayaknya ini. Apa Rise of Kingdom? Gue penasaran banget itu apa yang terjadi. Apa Farmville? Farmville. Oh main lah ya pak. Lagi rapat kayak di rumah kakeknya sendiri. Aneh banget. Ayo cabut bro. Bye bye.